Oke. Nah, kita lanjutkan materinya, akan membahas tentang sejarah dari grafologi. Nah, sejarah ini saya akan berusaha menyampaikannya secara singkat, inti-intinya saja, minimal Anda tahu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menanya gitu, ini kalau kamu ini metodenya apa? Gitu. Nah, itu ada hubungannya sama sejarah ini. Ya, jadi bisa menjawab. Kalau kamu bedanya sama yang ini apa? Beda sama yang itu apa? Nah, itu nanti bisa kelihatan juga dari sini. Jadi, ya, untuk sejarah grafologi itu kalau kita baca dari buku-buku, ada yang menyebutnya awal mula kaitan antara tulisan sama personality itu yang paling dulu ya itu ada dua sumber. Satu adalah Aristoteles ya yang menyebutkan, ini berarti 350 tahun sebelum Masehi ya, itu yang menyebutkan bahwa apa yang ditulis oleh seseorang, apa yang diucapkan oleh seseorang itu merupakan isi dari gambaran otaknya, dan apa yang ditulis oleh seseorang itu merupakan simbolisasi dari apa yang dia ucapkan. Nah, secara tidak langsung berarti apa yang dia tulis itu menggambarkan isi dari otaknya, ya gitu. Jadi seperti itu. Dan pada masa itu disebutnya apa yang cogito ergo sum ya. Jadi yang kita itu ada karena kita berpikir. Jadi apa yang difikirkan itu ya itu adalah kita gitu dulu. Tapi belum ada istilah grafologi. Nah, ada lagi beberapa sumber yang saya baca itu bahkan lebih dulu lagi, yaitu di India. Ya, jadi di beberapa gua-gua di sana ya, jadi masih tulisan apa ya tentang dewa apa gitu, saya rada lupa ya, ada filenya tapi. Nah, itu yang menyebutkan bahwa di situ tuh udah membahas tentang ada karakter-karakter sama tulisan tangan, tapi sumbernya sedikit sekali ya, jadi saya tidak masukkan. Kebanyakan kalau Anda baca-baca buku sejarah grafologi itu kebanyakan mulai dari Aristoteles ini. Kemudian ada juga di Cina. Nah, ini di Cina itu di kerajaannya ya, salah satu proses rekrutmennya itu dilihat dari cara menulisnya ya gitu, cara menulis dan isinya juga termasuk diperhatikan ya di Cina dulu. Jadi kan dulu pakai kuas tuh ya, apakah menulisnya itu belepotan ya, berantakan atau teratur, itu sudah menjadi salah satu pertimbangan di kerajaan tersebut ya. Tapi ingat, belum ada istilah grafologi. Kemudian ada lagi tahun 1265 ya, Robert Bacon. Nah, ini dia dalam penelitiannya menyebutkan ya itu bahwa nah ini ya, menyebutkan tulisan tangan sebagai pengungkapan sifat kepribadian sebanyak 4 kali dalam tertiamnya ya, dalam penelitiannya dia gitu. Kemudian dan studi-studinya dia. Kemudian 1622, nah ini mulai di Prancis ya, mulai berkembang itu di sini mulai cepat nantinya grafologi. Nah, 1622 ada Francis de Mel, dia yang dalam bukunya The Means of Knowing the Habits and Qualities ya, ini bukunya ditulis dari Camillo Baldi, dia menyinggung tentang sejarahnya Francis de Mel ini, itu dia sudah mulai menyebutkan lebih jelas bahwa tulisan tangan merupakan perwujudan dari karakter seseorang. Nah, kalau Anda perhatikan, Prancis itu termasuk salah satu negara yang cukup rajin meneliti tentang kepribadian. Ya, bahkan banyak tes-tes kepribadian itu ya berawalnya dari Prancis. Ya, Prancis termasuk maju ya di itunya. Nah, kemudian di 1830 ada sekelompok teolog Prancis yang secara sistematis menyelidiki konsep analisis tulisan tangan. Ya, di antara mereka ada Uskup Amiens ya, Kardinal Regner ya, Cambrai, Abbé Flandrin. Kemudian Flandrin menjadi guru Michon. Nah, ini ya gitu. Michon anak dari petani ini gitu. Nah, Michon inilah yang akhirnya nanti mematenkan istilah grafologi ya. Jadi itu sejarahnya nih. Ini terkenal nih, Abbé Flandrin sama Michon. Nah, ini Michon ya. Jadi dia membentuk sebuah organisasi profesional namanya Société Grafologie untuk mengeksplorasi hubungan antara grafologi dan kepribadian. Kemudian Michon ini dia mematenkan istilah grafologi ya, jadi dia menyebutkan bahwa grafologi itu adalah ilmu yang mempelajari kepribadian melalui tulisan tangan gitu. Nah, sejak itulah akhirnya grafologi punya tempat ya, punya nama di situ. Kemudian beliau sering bikin artikel ya, jurnal di asosiasinya tersebut, dan ada bukunya juga The Mystery of Handwriting dan System of Graphology yang ini dipublikasikan dan menjadi salah satu rujukan grafologi yang digunakan secara luas dan menyebar ke seluruh Eropa. Ya, tapi ini bahasa Prancis ya, bahasa Prancis itunya, judul dan isinya. Nah, dari Prancis udah gitu barulah ke Jerman. Jadi negara mana dulu?
negara Prancis dulu, ya baru akhirnya ke Jerman. Nah, Jerman mulai ini melakukan penelitian-penelitian ya tentang grafologi, ya melakukan penelitian lebih intensif seperti misalnya meneliti ukuran, tekanan, kecepatan. Dan ini ada salah satu tokohnya namanya Klages, ya ini terkenal banget juga karena beliau salah satu benar-benar banyak melakukan perombakan-perombakan dan pembaharuan di dunia grafologi. Nah, Jerman ini itu beda sama Prancis. Kalau Prancis itu lebih banyak empirical. Kalau Jerman itu eksperimental. Nah, kalau Jerman tuh lebih suka melakukan eksperimen-eksperimen, ya uji coba gitu, sehingga pendekatannya itu berbeda. Makanya di ilmu psikologi pun kan, yang kalau tadi sempat nonton videonya, psikologi baru diakuin sejak zamannya Wilhelm Wundt, Jerman, ya kan gitu, di Leipzig itu. Karena apa? Dia yang melakukan eksperimental gitu. Jadi hobinya Jerman adalah melakukan penelitian tersebut. Nah, akibatnya ya itu di Eropa itu berkembang tumbuh minat yang cukup besar yang menyebabkan universitas-universitas di sana itu mulai menawarkan program doktor atau master ya dalam bidang grafologi. Itu diajarkannya di pelajaran psikologi ya. Dan lulusannya mendapat gelar PhD atau master ya, S2, S3 gitu ya. Itu di sana, dan banyak ya tesis-tesis di sana yang membahas tentang grafologi. Nah, di Indonesia itu waktu 2013, 2014 gitu, 2015 gitu sempat masuk di Universitas Maranatha Bandung. Ya itu saya yang ngajarnya saya sama Bu Vivi gitu. Itu sempat masuk di situ. Nah, kemudian sekarang dijadikan ekskul ya, ekstrakurikuler, jadi tambahan tapi di beberapa fakultas di beberapa universitas ya, fakultas psikologinya itu mulai ada grafologi introduction ya, jadi mengenal grafologi sama kayak alat-alat tes lain gitu. Ya, semoga aja ya nanti semakin banyak ahlinya, guru-guru, pengajar ya gitu, jadi bisa semakin pakai ya, jadi tesnya tidak itu saja tapi bisa semakin kaya lagi. Nah, itu jadi ini Eropa dan di Eropa jadi Prancis dan Jerman. Nah, ada perbedaan metode atau pendekatannya, yaitu kalau tadi ya Prancis kan tadi lebih banyak empirical. Nah, ini metode analisanya pun berbeda. Analisanya itu lebih banyak mengandalkan traits atau menganalisa detail huruf per huruf. Ya gitu. Jadi contohnya A atau I aja ya. I antara titiknya di kanan ya atau I-nya di kiri misalnya, ya ini detail-detail banget. Nah, itu ada beda maknanya. A misalnya ada hook-nya nih, hook di awal ya, atau hook-nya di akhir. Nah, ini kecil-kecil. Nah, itu memberi makna yang berbeda ya gitu. Jadi Prancis tuh menganalisa detail-detail tersebut. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah bisa mendapatkan gambaran khas atau keunikan individu ya gitu. Jadi lebih presisi gitu. Maksudnya bukan presisi tapi lebih detail ya gitu untuk menggambarkan individu. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang metode Prancis ini dia tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan ya, dan itulah yang akhirnya dijatuhkan sama Jerman ya. Jerman itu metodenya adalah Gestalt ya. Nah, apa itu Gestalt? Gestalt itu keseluruhan, melihat secara keseluruhan. Contoh misalnya ketika ada tulisan di kertas ya, nah itu metode Jerman tuh ngelihat kesan secara keseluruhannya. Oh, ini tulisannya besar-besar, oh ini kecil-kecil, oh ini cepat gitu. Kan kelihatan tuh secara keseluruhan ya. Oh, ini rapih gitu. Nah, itu. Jadi cepat menangkap secara keseluruhan, dan jadinya apa? Jadinya juga bisa bersifat universal. Ya, jadi mau di tulisan Vietnam ya kemarin gitu, mau di tulisan bahasa Jepang, bahasa Arab, itu bisa menggunakan metode Gestalt ini. Ya, nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa melihat secara detail. Ya, tidak bisa secara presisi. Gitu. Jadi ibaratnya nih ya, kalau saya ilustrasikan, saya suka mengilustrasikannya dengan hewan ya supaya mudah. Itu gini, waktu tahun 1900-an ya, itu dua-duanya itu saingan. Kata Prancis, metode yang paling bagus itu adalah metode Prancis. Nah, ini Anda coba pahami ya pendekatan ini, sehingga ketika nanti Anda misalnya beli buku grafologi, mulai koleksi, Anda tahu oh ini metodenya Prancis, oh ini metodenya Jerman ya. Atau nanti ada satu lagi yaitu metode holistik ya. Nah, Prancis itu dia merasa lebih unggul dulu
Kata Jerman enggak, Jerman lebih unggul. Oh enggak dong, saya dong, kata Jerman. Kalau nggak percaya ya, kata si Jerman ini, coba ya gitu, bilang ke Prancis, coba ya. Ini misalnya Anda sekarang Anda bayangkan sebagai orang Prancis ya, ceritanya Anda yang trades, saya misalnya Jerman. Saya ngetes nih ya, Jerman ini ngetes ke Anda. Coba kalau menurut Anda trades itu yang lebih pas, lebih akurat, lebih sesuai, coba saya mau tanya tentang hewan. Saya akan menunjukkan detail-detail hewan tersebut, nanti Anda sebutkan hewan apa itu. Ya, saya akan menyebutkan ada hewan kakinya 4, hewannya itu ada buntutnya, ada bulunya, ada mulutnya, ada matanya 2. Hewan apa? Tuh, saya udah nyeritain detail-detailsnya. Coba, menurut Anda hewan apa itu? Ya, mungkin jawabannya akan beda-beda. Ada yang bilang kelinci, ada yang bilang serigala, ada yang bilang anjing, ada yang bilang sapi, ada yang bilang kuda, ada yang bilang kambing, kan gitu. Nah, itu beda-beda. Yang mana karakter antara kelinci sama serigala itu aja kan berbeda. Ya, yang satu lucu, menggemaskan, yang satu menyeramkan, kan gitu. Nah, akhirnya Jerman itu bilang ke Prancis, liatin, saya udah menjelaskan detailsnya, tapi Anda ternyata nggak bisa mengetahui binatang apa ini, ya. Ya, otomatis mau ngasih makan juga akan berbeda, ya, antara kelinci sama serigala. Mau dikasih pekerjaan, misalnya rekrutmen nih, ya tentu akan berbeda, ya kan gitu. Yang satu itu pekerjaannya apa ya, misalnya yang imut-imut, yang satu itu yang nyerem-nyeremin gitu. Nah, sekarang coba lihat metode Jerman. Ya, kata Jerman ini ya, Anda lihat ya, bedakan sama Prancis. Saya akan menyebutkan hewan secara garis besarnya, nanti Anda bisa nggak menjelaskan sampai ke detail-detailsnya. Saya sebut binatang gajah. Nah, kan itu gajah berarti gambaran besar ya. Coba sekarang saya tanya, gajah kakinya ada berapa? Nah, saya yakin Anda semua sama, jawabannya adalah 4. Gajah kecil atau besar? Jawabannya adalah besar. Gajah hidungnya pendek atau panjang? Pasti semuanya sama, panjang. Gajah makannya sayur-sayuran atau daging-dagingan? Pasti semua sama, daging-daging, sayur-sayuran gitu kan. Nah, lihat kata Jerman, dengan saya menunjukkan gambaran besar, otomatis detail-detailnya ikut semua. Jadi, yang lebih pas dalam menggambarkan kepribadian adalah metode Gestalt Jerman, ya, gitu kata Jerman. Coba saya mau tanya pada Anda, menurut Anda untuk orang awam yang mendengar penjelasan tadi masuk akal atau enggak? Masuk akal, ya gitu. Makanya ya gitu. Iya juga kan gitu, ya. Iya juga ya, bener juga nih metode Jerman, ya kan gitu. Nah, sekarang menurut Anda Prancis akan menerima begitu aja enggak? Enggak, ya gitu. Prancis nggak nerima, ya. Memang kelihatannya masuk akal, tapi ditentang sama Prancis. Ya, Jerman, coba kalau kayak gitu, misal saya punya 2 ekor gajah, atau punya 2 ekor anjing, atau punya 2 ekor ayam misalnya, ya, ayam. Nah, kalau gitu apa dong bedanya? Kata Jerman sama, ya kan gitu, karena sama-sama ayam, sama-sama kakinya 2, sama-sama petok-petok, sama-sama ya seperti itu, ya gitu. Nah, kata Prancis beda. Memang secara garis besar ayam, tapi yang satu itu ada jambulnya, ada ininya, ada ini namanya ayam petarung. Yang satu ini buntet, ini apa nih, ini namanya ayam petelur. Nah, gitu misalnya ya. Jadi ayam petelur disuruh bertarung ya nggak cocok, belum apa-apa aja ngeliat musuh udah telurnya keluar semua nantinya gitu. Nah, ayam petarung disuruh bertelur ya susah juga gitu. Nah, jadi kita tetap harus melihat detail-detailsnya supaya tahu ini tuh presisinya kemana. Nah, semakin masuk akal nggak? Iya, ya kan gitu. Nah, itulah akhirnya ya Jerman juga akhirnya pikir, iya juga ya, betul juga ya gitu. Nah, akhirnya ya barulah di situ metode Prancis dan Jerman akhirnya bersatu. Nah, bersatu akhirnya membentuklah satu metode baru yang disebutnya adalah metode holistik. Nah, cuman metode holistik ini nggak banyak ya, di dunia itu sedikit yang membahas tentang metode holistik ya. Jadi metode holistik ini apa? Metode holistik itu menggabungkan 2 metode di atas, dan bukan itu saja, tapi juga menggabungkan ilmu-ilmu psikologinya. Ilmu psikologinya ya, kepribadian, dinamika dan sebagainya itu digabungkan. Dan itu saya coba cari ya, itu tidak banyak yang membahas tentang holistik. Caros itu holistik banget ya, Caros holistik. Kemudian ada Clara Roman, dia masuk holistik.
yang psikogram ya, psikogram grafologi. Kemudian ada lagi beberapa, cuman saya lupa ya gitu. Ada indikator protokol hampir holistik ya, indikator protokol. Klages itu hampir juga tapi nggak terlalu ya gitu. Jadi tidak banyak ya gitu yang membahas holistik. Nah, Karos ya itu adalah salah satu yang holistik. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita akan lihat ya, kalau tadi metode Prancis itu membahasnya lebih detail-detail, jadi kalau Anda beli buku, misal ini buku grafologi di kantor semua ya, jadi kayak misal Anda nanti ada tuh beli buku grafologi, isinya membahas tentang A artinya apa, ya I artinya apa, ini artinya apa, itu berarti metode traits namanya. Ya, titik di kiri apa, ini di kanan apa, ini kanan apa. Iya, jadi kalau kayak bumbu kita tahu, oh ini cabai tuh apa rasanya, bentuknya gimana, oh gula tuh seperti apa, garam seperti apa, seperti itu. Tapi tidak menggambarkan kepribadian. Kita cuma tahu trait saja. Ya. Nah, kalau metode Jerman, ya, ini metode Jerman Gestalt ini kalau Anda yang psikologi itu cukup familiar. Mereka pendekatannya adalah grafis. Jadi ruang, bentuk, dan gerak. Ya gitu. Jadi RBG, ruang, bentuk, dan gerak. Ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya ruang, ya, R, kemudian bentuk dan gerak. Ruang itu apa? Besar, kecil, ya gitu. Kemudian kemiringan, baseline, ya pokoknya pemanfaatan ruang. Kemudian bentuk itu apa? Bentuk tuh apakah bentuknya bulat-bulat, garis-garis, tajam-tajam, ya? Atau ada lagi gerak itu apakah gerakannya cepat, ya lambat, ditekan atau tidak? Nah itu adalah ruang, bentuk, gerak. Nah jadi kalau misalnya Anda beli buku grafologi dan isinya membahas tentang margin, baseline, ukuran huruf, artinya apa? Ini berarti dia menggunakan metode Jerman. Nah gitu ya. Jadi itu ya kalau Anda beli. Dan memang kalau Anda beli buku kebanyakan itu metode Jerman. Metode Jerman. Di luar negeri juga kebanyakan metode Jerman. Ya. Kemudian baru metode Prancis. Nah, kalau holistik sedikit sekali, jarang banget ya, jarang banget. Nah, Karos ya, holistik ini dia membahas trait sama gestaltnya itu langsung disatukan ke dalam aspek kepribadian. Contoh misalnya, ketika nanti ada bahasan tentang ukuran besar ya, tulisannya besar-besar. Nah, besar itu nanti masuknya ke aspek kepribadian apa sih? Yaitu ke aspek kepribadian ekstrovert, berarti sosial. Kemudian PD, orang PD bisa tulisannya besar-besar ya gitu. Maka nanti akan masuk ke aspek 6 dan aspek 3. Masih ingat ya, 3 itu PD, 6 itu sosial. Kemudian misalnya nanti ada I pakai titik, berarti detail. Nah, detail langsung masuk ke kepribadian. Ya, detail berarti detail itu berhubungan sama apa? Berhubungan sama pola pikir. Oh, ketika berpikir dia detail. Kemudian berhubungan sama apa lagi? Sama productivity. Ketika kerja dia memperhatikan detail. Nah, langsung holistik itu langsung menyatukan ke situ. Ya, jadi langsung masuk ke aspek kepribadian gitu. Nah, sehingga jadinya kita pun sebagai nanti analis itu tahu bahwa oke, dia unggul di sini, dia kurang unggul di sini. Dia kelebihannya ini, kekurangannya ini. Ya gitu. Langsung beraspek kepribadian, tidak lagi fragmental. Ya gitu. Nah, itu kelebihan dari holistik. Buat Anda yang mau belajar tentang ruang, bentuk, dan gerak ini, ya itu sudah kami siapkan. Ada di bundel. Ya, nah ini dia bundel. Nah, bundel ya kalau Anda ngelihat ini di halaman 12 ya. Jadi ini grafologi ringkasan basic ya untuk yang Gestalt. Nih, jadi di Gestalt itu dibagi 3 tadi ya, ada ruang, ada bentuk, dan ada gerak ya. Ruang biasanya nggak jauh-jauh membahas dari ukuran besar extrovert ya, ukuran kecil biasa lebih ke introvert, tapi unggulnya ada di konsentrasi. Spasi itu jarak antar kata ya. Spasinya dekat ya, biasanya dekat dengan orang lain ya. Jauh berarti membutuhkan privacy. Kemudian kemiringan, slant ya, kanan itu responsif, tegak objektif ya, kiri withdrawal atau ditahan. Margin kiri orientasi pada diri sendiri, masa lalu, titik-titik nyaman. Kanan orang lain ya, spekulatif. Baseline tulisan ada yang naik, ada yang turun. Yang naik itu optimis ya. Kemudian menurun pesimis, kalau bergelombang itu labil, emotion atau immature. Kemudian zona ya, nanti detailsnya kita bahasnya waktu pas kita bahas Karos ya. Jadi metode Karosnya. Ini gambaran dulu yang Gestalt seperti apa. Zona atas itu bisa kalau nulisnya zona
orientasinya tinggi-tinggi ya gitu. B, L, H-nya itu disebutnya zona atas. Area mental, pemikiran, konsep. Kalau tengah itu ego, sosial, praktikal. Bawah itu fisikal, immaterial. Berikutnya bentuk. Ada bentuk bulat-bulat ya, nulisnya tuh bulat-bulat ya, itu berarti lebih ke emotion. Ada yang mengalir, luas, fleksibel ya. Ada yang nulisnya garis-garis atau kotak-kotak ya, ada juga ya. Ada juga yang tajam-tajam bahkan ya, ada juga yang bergalur. Bergalur nih kayak tulisan dokter, seret kayak nulis benang ya gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe bentuk. Nanti detailnya kita bahas di yang Kairos ya. Kemudian gerak itu adalah kecepatan ya. Jadi ada nulisan cepat ya, ada tulisan lambat, ada yang ditekan ya kuat berarti energinya, ada yang ringan berarti energi vitality-nya tidak terlalu tinggi. Juga ada tebal dan tipis ya gitu. Nah, itu adalah Gestalt ini. Ya gitu. Jadi kalau Anda dapat buku ya, beli buku grafologi dan bahas ini berarti ya itu dia pendekatan adalah Gestalt. Nah, sayangnya nah ini hati-hati banget nih ya, ini hati-hati banget. Tadi ilustrasi tadi yang gajah ya, yang gajah gitu kan, itu kan secara awam masuk akal. Oh iya juga ya gitu. Tapi coba kayak tadi pas sama si Prancis ditanya ke ayam. Afif kok bahas gajah, bahas ayam. Yang ayam ya, ini ayam petelur, ayam petarung ya. Lihat, kalau hanya fokusnya pada Gestalt saja, dia menganggap semua gajah adalah sama. Dia menganggap semua ayam adalah sama. Ya, sehingga ketika nanti penjurusan otomatis bisa jadi salah kan gitu ya. Penjurusan misalnya tadi ayam petelur dijuruskannya kemana ya otomatis salah ya, harus bertarung gitu. Nah, itu yang salah satu yang cukup sering terjadi di Indonesia dan di Eropa juga ya, makanya di Prancis itu sampai sempat kebagi dua ya. Dan ada yang grafologi itu pseudoscience, grafologi itu ramal, itu mah ngarang, nggak betul hasilnya ya gitu, itu mah cocokologi. Nah, karena apa? Dia hanya fokus pada pada Gestalt saja ya, atau dia fokusnya pada Prancis saja, dia tidak tahu ada yang namanya dinamika gitu ya gitu. Jadi tebak-tebakan ya. Dan nanti saya akan menunjukkan pada Anda ya tentang pentingnya dinamika ya, nanti pas kita masuk ke materi ya gitu. Itu penting banget, tanpa dinamika itu biasanya salah. Dan sekali lagi beruntung ya Anda belajar grafologi di sini. Saya juga beruntung banget ya belajar di Kairos, karena apa? Itu menjadi salah satu kunci penting ketika Anda nanti membuat laporan ya. Tanpa dinamika itu biasanya reportnya itu akurasinya rendah sekali ya gitu. Oke ya, itu sampai sini. Nah, jadi itu adalah introduction ya. Jadi kalau kita rekap lagi ya gitu. Jadi kita itu nanti di komprehensif ya. Kemudian nah Gestalt ya. Jadi nah ini paling kiri ya. Jadi introduction biasanya kalau Anda beli buku atau ikut pelatihan atau apa, introduction itu biasanya membahas tentang apa yang sudah kita bahas 2 hari ini. Jadi kayak sejarah grafologi ya, kemudian untuk apa sih grafologi, latar belakang dan sebagainya, itu di introduction ya, biasanya sampai sini. Berikutnya mereka biasanya itu ditambah dengan materinya yang pelatihan grafologi 1 hari, 2 hari, dapat gelar, dapat apa. Biasanya itu cuma sampai sini ya gitu. Tapi hati-hati ya gitu itu karena tadi tidak membahas dinamikanya. Nah, abis ini kita akan masuk ke aspek 1 dari program komprehensif ya. Nah, sebelum itu jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan Anda manfaatkan slide-nya ya.